Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Gundul Silir yang berjudul Kiriman. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Tiba-tiba datang membawa rasa yang tak biasa. Kiriman, sebuah cerita dari Gundul Silir, based on true story. Tahun 2014. Hari ini hari Minggu. Aku sudah bangun pagi dan bersiap-siap pergi bersama kakak sepupuku. Kami dari beberapa hari yang lalu sudah merencanakan kegiatan ini. Kegiatan yang sudah lama aku ingin lakukan. Ditambah kakak sepupuku yang ikut bersemangat karena masih berhubungan dengan jurusan kuliah yang dia ambil. Juga masih berhubungan dengan ibunya. Aku berencana membagikan sedikit makanan dan memberi atau mengganti pakaian pada orang-orang di jalan yang sakit jiwanya. Ya, aku memang selalu tak tega melihat mereka. Entah kenapa aku selalu tak bisa membendung air mata saat melihat orang terlantar di pinggir jalan. Apalagi mereka yang renta, orang yang sakit jiwanya, anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya. Aku selalu berdoa semoga Allah mengabulkan cita-citaku untuk membantu mereka yang terlantar dengan mendirikan sebuah rumah bersama yang layak untuk mereka. Amin. Hari Minggu ini aku menyusuri kota Semarang menggunakan sepeda motor bersama sepupuku, membawa sedikit makanan dan beberapa baju. Kami selalu meneteskan air mata setiap bertemu salah satu dari mereka. Sekedar menyuapi mereka makanan yang layak, atau sekedar mengganti pakaian mereka yang kotor, atau bahkan yang tidak berpakaian. Kadang ucapan kecil terima kasih mereka membuat hati kami tersayat dan semakin meneteskan air mata. Di mana keluarga kalian? Masih adakah? Bagaimana kalian bisa sampai seperti ini? Itulah yang selalu kami pikirkan setiap kali kami bertemu dengan mereka. Hingga hampir sore kami menyusuri kota ini dan bertemu mereka semua. Sebagian orang yang melihat ada yang memberikan senyuman, ada yang memberikan raut jijik juga keheranan, tapi kami tidak peduli. Kami berencana melanjutkan esok hari atau minggu depan lagi di saat kami libur. Aku dan sepupuku segera pulang ke rumah dan menyiapkan baju dan minuman yang masih tersisa. Esok harinya, Senin pagi aku bersiap berangkat kerja. Semua masih berjalan normal hingga hari Rabu. Aku masih berangkat kuliah malam seperti biasa bersama sahabat terbaikku. Hari Kamis. Aku pulang lebih awal karena mata kuliah hari ini ditiadakan. Aku sudah sampai rumah sekitar jam 5 sore. Bersih-bersih dan istirahat sampai azan maghrib berkumandang. Tidak seperti biasanya. Jalan depan rumah yang biasanya masih ada 1 atau 2 orang yang melakukan kegiatan, hari itu sunyi bahkan sebelum azan maghrib datang. Tepat setelah azan maghrib selesai berkumandang, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari atas genting rumahku. Seperti ada yang melempar batu besar, kencang dan sangat keras. Suara itu sampai 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Pertama di atas ruang keluarga, kedua di atas genting ruang tamu, dan yang ketiga atau yang terakhir tepat di atas kamar tidurku. Suara seperti lemparan batu itu didengar semua anggota keluargaku. Benar-benar sangat keras. Tapi yang anehnya, tidak ada suara benda menggelinding jatuh dari lemparan di atas genting tadi. Bahkan tidak ada genting yang pecah sama sekali. Padahal jelas itu sangat keras dan terdengar benda yang terlempar adalah benda solid yang keras. Karena kaget, ibu sampai pergi keluar dan mencari orang yang melempar. Tapi tidak ada satupun orang di luar. Ibu hanya melihat satu tetanggaku yang baru saja keluar dari rumahnya
dan membenarkan selang air. Ibu bertanya, namun tetanggaku juga tidak mengetahuinya, karena dia juga baru saja keluar rumah. Biasanya memang rumah tetanggaku itu dibuat kumpul anak-anak muda, tapi sore itu tidak ada satupun anak yang ada di situ. Ibuku kembali ke dalam rumah dengan rasa yang sangat penasaran. Begitu juga dengan kami, tapi akhirnya kami tidak begitu menghiraukannya. Hingga keesokan hari tiba, hari Jumat, aku berangkat kerja seperti biasa, dengan badan yang agak lesu entah kenapa. Jumat sore badanku semakin lesu, mataku terasa letih dan pedih. Tapi aku tetap berangkat kuliah malam. Jumat selepas maghrib, nafasku mulai panas, badanku panas. Sampai kuliah berakhir, aku masih lesu dan semakin letih. Segera aku pulang ke rumah dan pergi istirahat. Pukul 12 malam tepat, aku terbangun karena merasa sangat demam hingga menggigil. Tak ada seorang pun bisa kupanggil. Aku masih merasa demam tinggi dan terus menggigil. Sampai akhirnya dia datang mengelus kepalaku perlahan dengan wajah pucat yang terlihat agak khawatir. Pelan-pelan aku mulai terlelap kembali dengan demam yang belum juga turun. Keesokan harinya aku masih agak demam tapi tidak setinggi tadi malam. Aku tetap berangkat bekerja. Untung saja hari Sabtu pulang lebih awal. Dan hari itu anak salah satu teman kantor ada yang menikah. Kami semua diundang. Sabtu siang setelah zuhur, badanku mulai panas tinggi kembali. Aku putuskan istirahat di bagian ruang kantor. Tapi badanku masih terasa demam dan panas di seluruh tubuhku. Sayup-sayup terlihat dari mataku yang ikut pedih karena demam. Kulihat mereka, para penghuni kantor yang singup ini mengerumuniku. Seolah aku makanan yang baru selesai dimasak. Ya, penghuni kantor ini cukup banyak. Aku sudah berpindah kantor dari sebelumnya yang berada di Semawis. Masih sama, kantor konsultan perencana. Letaknya lebih dekat dari kampus. Tapi kantor ini lebih singup karena kantor ini berada di bangunan yang sudah lama dari kantor Semawis yang masih baru. Ditambah sekitar perkantoran ini rumah-rumahnya banyak yang kosong karena termasuk komplek perumahan lama. Jalannya pun tidak begitu ramai. Kantor ini berlantai 2, tapi lantai 2 tidak digunakan karena pegawai-pegawai sebelumnya banyak yang diganggu dan dilihati di lantai 2. Siang itu para penghuni kantor yang biasanya aku lihat semua mendekat padaku dan mengerumuniku. Sampai tanpa sadar aku membuat gerakan mengusir mereka seperti mengusir ayam. Mungkin karena demamku juga. Tapi aku yakin itu mereka. Aku sampai ditenangkan sahabatku karena khawatir kepadaku. Aku terus bilang padanya, badanku panas, panas sekali. Hari itu kami pulang lebih awal dan mampir ke pernikahan anak teman kantor kami. Ya, seperti biasa sesakit apapun aku masih sanggup berdiri dan berjalan. Menjelang sore kami semua pulang. Terlebih dahulu, aku mampir membeli obat dan air kelapa hijau untuk meredakan demamku. Saat itu tempat yang aku singgahi dekat dengan pantai dan laut. Segera setelah itu aku pulang. Demamku reda kembali hingga sampai di rumah. Aku segera bersih-bersih dan istirahat. Azan maghrib berkumandang. Aku segera sholat. Dengan badan yang mulai merasa letih dan mata yang pedih. Selepas isya, suhu badanku mulai naik. Jam 9 malam badanku panas tinggi dan menggigil. Sudah minum obat dan dikompres, tapi suhu tubuh tak kunjung turun. Pukul 11 suhu badanku tak kunjung turun. Penglihatanku nampak samar-samar, tak lagi jelas. Tak ada yang lain kurasakan selain demam ini. Dari penglihatanku yang semakin samar-samar, aku seperti melihat bayangan hitam yang cukup besar berdiri di dekat pintu kamarku.
Entahlah, aku tak yakin. Aku hanya menganggap mungkin hanya bayangan sesuatu yang tak sengaja aku tangkap. Pukul 12 malam, masih dalam samar-samar, dia datang mencoba membuatku tenang dengan sentuhan lembutnya di keningku. Hari Senin sepulang kerja, aku pergi ke klinik diberi obat. Seminggu sampai obat habis, badanku masih panas. Setiap saat panas dan suhu memuncak setiap maghrib dan menjelang jam 12 malam. 1 minggu berlalu aku dites lab darah, cek tipes dan DB, tapi hasilnya tidak jelas. Aku kembali ke klinik diberi surat rujukan ke rumah sakit daerah karena demam sudah 1 minggu lebih. Tapi saat ke RS daerah, aku dinyatakan baik-baik saja. Tes lab lagi masih dalam batas wajar. Aku kembali pulang, tapi demamku tak juga membaik. 3 hari berikutnya demamku semakin parah. Kepalaku terasa sangat berat. Penglihatanku semakin berkunang-kunang. Aku dibantu sahabatku ke rumah sakit swasta Islam karena demam sudah hampir 2 minggu dan penglihatanku seperti berputar. Aku disarankan untuk rawat inap, maka aku rawat inap sekitar 4 hari 3 malam. Selama di rumah sakit demamku masih sama, naik turun, dan mencapai demam tinggi setiap maghrib dan tengah malam. Hari keempat aku diperbolehkan pulang karena saat dicek suhu sudah normal. Infus sudah dilepas, tapi badan mulai kembali demam, benar-benar panas saat disentuh. Tapi aku tetap pulang dan tidak mengatakan apapun pada suster. Sampai di rumah badanku letih kembali. Karena kondisi ini ibu mengajakku berobat ke seorang nenek yang biasa memijat bayi dan orang dewasa. Di sini cukup terkenal karena banyak yang kembali baik setelah dipijat. Apalagi jika ada sesuatu yang tidak biasa. Katanya nenek tadi akan mengetahuinya. Setelah dipijat, tepatnya hanya ditiup tengkukku oleh nenek, aku diajak pulang dan diberi bedak lumur untuk diberikan sebelum malam tiba. Sampai rumah, aku kembali istirahat dan diberi bedak yang ditambah godong-godong itik atau daun intip-intip, sesuai seperti perkataan Simbah tadi. Menjelang maghrib, badanku mulai demam. Aku tiduran dalam posisi terbalik dari ranjangku. Bila mendongakkan kepala, aku akan bisa melihat pintu keluar. Saat itu, aku mendongakkan kepala ke arah pintu dan tembok. Kulihat sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Badannya kekar hitam, rambutnya gimbal panjang. Taring yang tajam keluar dari mulutnya. Matanya merah menyala. Di kepalanya memakai mahkota berkilau. Di tangannya membawa sebuah senjata yang entah itu berbentuk apa. Makhluk itu menggeram dan memperlihatkan kemarahannya. Aku tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengajaknya berkomunikasi. Dia sudah siap menyerangku dengan senjata yang telah dibawanya. Karena sudah tidak bisa bergerak, aku hanya menutup mataku. Tapi tiba-tiba sesosok lain datang hampir mirip, tapi aku yakin itu sosok perempuan. Dia seakan melarang buto laki-laki tadi untuk menyerangku. Entahlah mereka berdiskusi apa. Kemudian akhirnya kedua sosok tadi menghilang. Entah kebetulan atau tidak, selepas maghrib, demamku perlahan turun kembali. Tengah malam sudah tidak demam kembali juga. Sesosok buto yang menyeramkan tadi juga tidak terlihat kembali. Esok hari aku tak lagi demam, walaupun badanku belum 100% pulih kembali. Aku sangat bersyukur demamku yang selama 2 minggu lebih sudah kembali membaik. Ada yang mengatakan demamku karena sebuah kiriman jin dari seseorang yang tidak suka. Tapi aku tetap berpikir positif. Mungkin kondisi badanku yang kurang baik.
Entah benar atau tidak perkataan orang-orang, aku hanya akan terus berdoa yang terbaik untuk orang-orang yang tidak menyukaiku. Dan memohon maaf secara tidak langsung jika perbuatan atau kata-kataku membuat orang merasa tersakiti. Semoga Allah menyampaikan isi hatiku. Selesai. Gimana sobat horor? Dari cerita kali ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama, tetaplah berbuat baik pada siapapun. Yang kedua, jangan membalas orang yang sudah menyakitimu, maafkan dan doakan yang baik. Yang ketiga, teruslah berpikir positif pada semua orang. Yang keempat, jangan lupa perbanyak ibadah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bersyukur. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.